Ivar the Boneless. Dengan namanya aja udah kebayang ya, prajurit Viking legendaris, penakluk kerajaan, dan mimpi buruknya para biarawan. Namanya itu udah jadi simbol teror selama lebih dari 1000 tahun. Tapi, seberapa banyak sih dari cerita itu yang beneran nyata? Oke, yuk kita bedah bareng-bareng dan pisahkan mana mitos, mana fakta dari salah satu tokoh paling ditakuti di zaman Viking ini. Wah, reputasinya emang ngeri banget ya. Seorang penulis kronik dari abad ke-11, Adam dari Bremen, bahkan nggak nahan-nahan. Kutipan ini benar-benar ngasih gambaran betapa dalamnya rasa takut yang ditebar Ivar ke orang-orang di zamannya. Citra sebagai tiran yang super kejam ini udah nempel selama berabad-abad. Tapi, apa benar itu gambaran yang sesungguhnya? Dan disinilah kita ketemu sama dua versi Ivar yang beda banget. Di satu sisi ada prajurit lumpuh yang ganas dari cerita saga dan serial TV. Tapi di sisi lain, catatan sejarah justru ngasih gambaran yang sama sekali lain. Seorang raja, ahli taktik yang lihai dan penakluk yang sukses luar biasa. Jadi mana nih Ivar yang asli? Untuk nemuin kebenarannya, kita harus mulai dari sumber utama mitos Ivar, yaitu saga-saga Nordik. Kisah-kisah epik ini emang seru banget, penuh pahlawan dan monster, tapi kalau dijadiin sumber sejarah, ya agak problematis. Jarak waktu 200 tahun ini penting banget loh. Sebelum akhirnya ditulis, cerita-cerita ini kan turun-temurun dari mulut ke mulut. Setiap pencerita pasti nambahin sedikit bumbu, sedikit drama. Jadinya kayak main telepon rusak, detailnya berubah, dan legendanya jadi makin besar. Seringkali malah bikin faktanya jadi kabur. Coba deh kita ambil contoh misteri utama soal namanya. Julukan boneless atau tanpa tulang ini udah jadi perdebatan selama berabad-abad. Apa ini beneran deskripsi fisiknya? Atau ada makna lain yang hilang seiring waktu? Nah ini contoh sempurna dari betapa nggak pastinya cerita-cerita di saga. Ada beberapa teori utama nih. Saga-saga bilang dia punya kondisi fisik yang bikin dia nggak bisa jalan, jadi harus digotong kemana-mana. Teori lain bilang ini cuma salah terjemahan dari kata Latin exosus yang artinya yang dibenci. Atau ya bisa aja itu cuma julukan keren buat pelaut yang saking lincahnya dibilang nggak punya tulang. Intinya, julukan paling terkenalnya justru jadi misteri terbesarnya. Oke, kita tinggalin dulu deh saga yang penuh teka-teki itu. Sekarang kita beralih ke catatan sejarah dari zaman yang sama, khususnya Babat Irlandia. Nah, di sini muncul sesosok tokoh yang sangat nyata, dan namanya mirip banget sama Ivar. Kenalan dulu nih sama Imar. Babat Irlandia nyatet dia sebagai pemimpin Viking yang super kuat, yang markasnya di Dublin, yang waktu itu jadi pusat kekuasaan Viking. Hampir semua sejarawan setuju kalau Imar dan Ivar ini ya orang yang sama, cuma dilihat dari sudut pandang budaya yang berbeda aja. Dan ini nih yang mengubah segalanya. Sebelum jadi mimpi buruknya Inggris, Imar itu ternyata jago banget main politik di Irlandia. Dia bukan sekedar perampok biasa. Dia bikin aliansi, ngadu domba raja-raja Irlandia, dan secara strategis ngebangun basis kekuasaannya. Terus, di tahun 863, dia tiba-tiba hilang dari catatan Irlandia. Tapi muncul lagi di tempat lain. 2 tahun kemudian, tepatnya tahun 865, Imar atau Ivar muncul lagi. Tapi kali ini di Inggris. Dan dia nggak sendirian. Dia memimpin barisan depan dari pasukan yang dikenal sebagai pasukan kafir agung, sebuah invasi besar-besaran yang bakal mengubah sejarah Inggris selamanya. Coba lihat deh, betapa cepat dan efisiennya kampanye mereka. Ini bukan sekedar ngerampok, ini penaklukan yang udah direncanain matang-matang. Cuma dalam 4 tahun, mereka berhasil melumpuhkan atau bahkan menghancurkan 2 kerajaan besar Anglo-Saxon. Mereka ngamanin basis, dengan cerdik, manfaatin perang saudara musuh buat ngerebut Northumbria, terus balik lagi buat beresin urusan di East Anglia. Ini strategi yang brilian sekaligus kejam. Terus gimana soal Blood Eagle yang terkenal itu? Eksekusi mengerikan buat Raja Aella sebagai balas dendam atas kematian Ragnar? Nah, ternyata detail sadis itu baru muncul di tulisan ratusan tahun kemudian. Kemungkinan besar itu cuma tambahan dramatis, atau kalaupun ceritanya udah ada waktu itu dijadiin alat teror yang ampuh, perang psikologis ala abad ke-9, buat bikin musuh-musuh Ivar takut dan tunduk. Keberhasilan Ivar di Inggris itu udah luar biasa banget. Tapi pencapaian puncaknya yang benar-benar bikin namanya tercatat di sejarah, itu baru akan terjadi waktu dia mengalihkan perhatiannya ke utara, ke kerajaan kuno Briton. 4 bulan, bayangin selama itu
Ivar dan sekutunya, Olaf, ngepung Dumbarton Rock, jantungnya kerajaan Briton Alt-Clwyd. Benteng ini ada di atas batu vulkanik yang curam dan dianggap mustahil ditembus. Pengepungan selama ini nunjukin betapa besar sumber daya, tekad, dan sekali lagi kejeniusan strategi seorang Ivar. Benteng ini jatuhnya bukan karena serangan frontal, tapi karena strategi. Ivar nggak mau buang-buang nyawa pasukannya. Dia cuma ngepung dan nunggu. Waktu sumber air di dalam benteng habis, ya mereka terpaksa nyerah. Ini bukan cuma penaklukan, ini pemusnahan total satu kerajaan. Rakyatnya dijual jadi budak, dan kekuasaan Ivar di utara jadi absolut. Dan inilah hasilnya. Waktu Ivar meninggal karena penyakit pada tahun 873, Babat Irlandia nggak nyebut dia sebagai perampok atau tiran. Mereka ngasih gelar yang luar biasa ini. Raja orang-orang utara dari seluruh Britania dan Irlandia. Ini adalah pengakuan dari orang-orang di zamannya bahwa dia adalah pemimpin Viking paling kuat pada masanya, yang kerajaannya membentang di beberapa negara. Warisan Ivar udah terjamin, tapi masih ada satu misteri terakhir yang tersisa, di mana prajurit hebat ini dikuburkan. Ternyata ceritanya nggak berhenti pas dia meninggal. Kita pindah ke Rapten, jantung kuno Kerajaan Mercia, tempat pasukan kafir agung pernah bermarkas di musim dingin tahun 874. Penggalian di sini nemuin bukti luar biasa dari kamp musim dingin mereka, yang dibangun persis di atas pusat keagamaan Mercia, sebuah pesan yang jelas soal kekuasaan. Dan di dalam kamp itu, mereka menemukan sebuah kuburan massal. Nah, disinilah ceritanya jadi makin seru. Jauh sebelum penggalian modern, seorang pekerja di abad ke-17 nemuin kuburan ini. Di tengah-tengah 250 kerangka prajurit, ada satu makam yang terpisah. Dan di dalamnya, konon katanya, ada kerangka seorang pria setinggi 9 kaki atau hampir 2,7 meter. Walaupun kerangka itu udah lama hilang, kemungkinan yang bikin penasaran ini tetap ada. Mungkinkah ini tempat peristirahatan terakhir Ivar si tanpa tulang? Jadi, kita balik lagi ke pertanyaan awal. Monster dari legenda atau jenius militer dari catatan sejarah? Kebenarannya mungkin bukan salah satu, tapi keduanya. Ivar the Boneless adalah arsitek sebuah kerajaan, seorang ahli strategi yang kejam, dan salah satu tokoh paling kompleks dan berpengaruh di zamannya. Seorang pria yang tindakannya membentuk kembali takdir Kepulauan Inggris. Menurut kalian gimana? Sejarah seharusnya mengingat dia?